Angela Merici Biblical Center menyambut bulan Kitab Suci dengan mempersembahkan Alkitab dalam kehidupan Ursulin. Angela Merici Biblical Center bergerak dalam bidang kerasulan Kitab Suci. Kata Santo Hieronymus, tidak mengenal Kitab Suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Yang penting bukan bukunya, tetapi Kristus, tokoh utama dalam buku itu. Melalui Santa Angela, kita mau belajar lebih mengenal Kristus lewat Kitab Suci. Kitab Suci dapat kita definisikan sebagai Sabda Allah dalam bahasa manusia, ditulis untuk kita, untuk keselamatan kita. Pertama, Sabda Allah, maka membawa kita kepada doa, kepada komunikasi dengan Allah. Kedua, dalam bahasa manusia, ditulis 3.000 sampai 2.000 tahun yang lalu, dengan kebudayaan yang berbeda dan bahasa yang berbeda pula, maka perlu dipelajari. Ketiga, ditulis untuk kita, maka perlu kita baca. Keempat, untuk keselamatan kita. Untuk memperoleh keselamatan yang dijanjikan, perlu kita lakukan, kita laksanakan apa yang tertera di dalamnya. Santo Hieronymus adalah seorang imam, teolog, dan ahli sejarah. Ia menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Latin, disebut Vulgata. Ia bekerja di gua-gua di Bethlehem dan meninggal di sana di tahun 420. Ucapannya yang terkenal, tidak mengenal Kitab Suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Santa Angela Merici hidup dari tahun 1474 sampai 1540. Moto hidupnya ialah Jesu Kristo Unico Tesoro. Yesus Kristus satu-satunya harta. Angela menulis regula, nasihat, dan barisan yang bernafaskan Kitab Suci sebagai buah doanya. Semua kutipan dari Kitab Suci ditulisnya dalam bahasa Latin. Jelas, ia memakai Vulgata, terjemahan Santo Hieronymus. Waktu itu, Kitab Suci tersedia dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Orang mulai menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa aktual yang dipakai di Jerman, Prancis, Belanda, dan lain-lain. Gereja hanya mengizinkan umat memakai Vulgata dalam bahasa Latin untuk menghindari salah tafsir. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 15, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, aku ini siapa?" Pertanyaan Yesus itu ditujukan juga kepada kita masing-masing. Dari kedalaman hatinya yang diterangi oleh renungan Kitab Suci, Angela menjawab, "Engkau adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, mempelai, kekasih, satu-satunya harta, sang kebenaran. Engkau telah menderita sengsara
dan menumpahkan darah untukku. Dalam prakata nasihat, Angela berkata kepada para pemimpin Kompania, bila Anda penuh perhatian terhadap para mempelainya. Dalam nasihat terakhir, ia berkata, di atas semua ini, kekasih saya atau kekasih kita semua. Selanjutnya, dalam regula ke-11, ia berkata, mempelai kita yang manis dan murah hati, Yesus Kristus. Di sini kita lihat bahwa gelar mempelai dan kekasih berlaku untuk semua anggota. Bila kita mengenal dan mencintai Kristus dan hati kita dipenuhi olehnya, mau tidak mau kita terdorong untuk membagikan kabar gembira yang membawa keselamatan. Seperti kata Angela dalam regula ke-10, Injil berkata, lalu beberapa baris kemudian, Injil juga berkata, dan seterusnya. Ada pepatah, tidak kenal, tidak sayang. Cara membaca kitab suci untuk lebih mengenal dan mencintai Kristus, pusat hidup kita, adalah sebagai berikut. Baca dan pelajari kesaksian tentang Kristus, apa yang dikatakan orang tentang Dia. Selanjutnya, baca perikop-perikop dalam Injil dengan fokus pada Kristus, apa yang Ia katakan, lakukan, rasakan, pikirkan, dan lain-lain. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus diambil dari Injil Yohanes bab 1 dan bab 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ia ada sebelum aku. Aku melihat Roh Kudus turun ke atasnya. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah anak Allah. Aku diutus untuk mendahului Mesias. Yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki sangat bersukacita. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus makin besar, aku makin kecil. Bapa mengasihi Putera dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Putera, ia memiliki hidup kekal. Kesaksian Yohanes Penginjil tentang Yesus diambil dari Injil Yohanes bab 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu
bercahaya dalam kegelapan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perjumpaan dengan murid-murid pertama dalam Injil Yohanes bab 1. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar itu, dua murid Yohanes pergi mengikut Yesus. Yesus menoleh ke belakang. "Apakah yang kamu cari?" "Rabi, di manakah engkau tinggal? Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama Yesus. Salah seorang di antara mereka bernama Andreas. Ia bertemu dengan Simon, saudaranya, dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Suatu perjumpaan yang sangat indah. Mereka tidak puas hanya bertemu dengan Yesus sebentar di jalan. Mereka ingin melihat di mana ia tinggal dan ingin tinggal bersama dia lebih lama. Dan itu tidak cukup. Andreas ingin juga membawa saudaranya kepada Yesus. Perjumpaan dengan Yesus begitu memenuhi kalbu kita sehingga tidak dapat kita tahan sendiri. Kita ingin membagikan sukacita itu kepada orang lain. Perjumpaan dengan wanita Samaria, Yohanes bab 4. Dalam perjumpaan dengan murid-murid yang pertama, kita melihat sikap Yesus yang rendah hati dan bersahabat. Selanjutnya, Yohanes mengisahkan juga perjumpaannya dengan seorang wanita. Sungguh suatu hal yang aneh bahwa Yesus sebagai laki-laki Yahudi mau berjumpa dengan seorang wanita yang tidak dikenal, apalagi wanita itu dari bangsa Samaria yang dianggap musuh orang Yahudi.
Yesus dalam perjalanan. Ia duduk di pinggir sumur dalam keadaan letih dan haus, sementara murid-muridnya pergi membeli makanan. Datanglah seorang wanita hendak menimba air. Kata Yesus, "Berilah aku minum." Wanita itu nampak segan untuk memberi air kepadanya. "Engkau seorang laki-laki Yahudi, minta minum pada aku, wanita Samaria?" Yesus menjawab, "Andai kata engkau tahu siapa yang minta kepadamu, engkau akan minta kepadanya, dan ia akan memberimu air hidup yang membuat orang tidak haus untuk selama-lamanya, tetapi memancar sampai hidup yang kekal." Selanjutnya percakapan itu berkembang pada hal-hal rohani, dan perempuan itu terus mendengarkan dan bertanya. Lalu Yesus berkata, "Panggillah suamimu." Itu soal yang sangat sensitif. Dan wanita itu mengatakan, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus, "Benar, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal itu engkau berkata benar." Kata perempuan itu, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Selanjutnya, percakapan dengan wanita itu berkembang ke arah penyembahan. Kata wanita itu, "Kalian orang Yahudi menyembah di Yerusalem, sedangkan kami di gunung ini." Jawab Yesus, "Allah itu roh, yang harus disembah dalam roh dan kebenaran." Kata wanita itu, "Aku tahu Mesias akan datang." Jawab Yesus, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Waktu itu murid-murid Yesus datang. Wanita itu pulang ke kotanya dan memberi kesaksian tentang Yesus. Dalam Injil Yohanes, itulah pertama kali Yesus menyatakan diri sebagai Mesias, dan itu kepada seorang wanita dari bangsa asing. Yesus sungguh tidak meremehkan wanita. Wanita itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Lalu banyak orang Samaria pergi kepada Yesus. Banyak di antara mereka percaya. Mereka minta supaya Yesus tinggal pada mereka, dan ia tinggal di sana 2 hari. Mereka berkata kepada wanita itu, "Kami sendiri sudah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Perjumpaan dengan Nikodemus, Yohanes bab 3. Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada Yesus di waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun
yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Selanjutnya Yesus berkata, "Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Anak Allah harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Di sini Yesus berbicara tentang salib, apa yang masih akan terjadi kira-kira 3 tahun kemudian, sekarang ini sudah membayang. Untuk itulah ia datang untuk menebus umat manusia melalui penderitaannya di salib. Dalam percakapan yang panjang dengan Nikodemus dan permenungan sesudahnya, kita mau berfokus pada beberapa hal ini. Kata Yesus, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, datang kepada terang. Perjumpaan dengan ibunya di Kana. Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan di Kana. Ibunya juga hadir di situ. Suatu saat, ibunya berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Jawab Yesus, "Ibu, saatku belum tiba." Maria menemui para pelayan dan berkata kepada mereka, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah itu." Kata Yesus kepada para pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Di situ ada 6 tempayan berisi air untuk pembasuhan kaki. Setelah diisi penuh, Yesus berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Pelayan itu melakukan apa yang dikatakan Yesus. Pemimpin pesta mengecap apa yang diberikan oleh pelayan itu, air biasa, tapi sudah berubah menjadi anggur yang enak sekali. Dan pemimpin pesta itu berkata, "Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Biasanya dalam pesta dihidangkan anggur yang baik dahulu, kemudian yang kurang baik. Tetapi nyatanya anggur yang disajikan sekarang atau yang akan disajikan jauh lebih baik daripada yang sudah sebelumnya. Kita lihat di sini bahwa Yesus meningkatkan sukacita orang dalam perkawinan. Perjumpaan dengan perwira di Kapernaum. Seorang perwira mendapati Yesus dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Jawab Yesus,
Aku akan datang menyembuhkannya. Kata perwira itu, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus heran dan berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di Israel. Lalu ia berkata pula, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus dicobai iblis. Matius bab 4. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, Yesus lapar. Datanglah iblis untuk menggoda dia. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Orang-orang akan heran dan menyanjung engkau karena engkau jatuh dan tidak cedera. Semua kerajaan itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 3 godaan yang ditangkis Yesus dengan kutipan dari kitab suci. Di sini Yesus mengajar kepada kita bahwa pengenalan akan kitab suci mampu menangkis serangan iblis, tentunya dengan kekuatan Yesus sendiri, sebab membaca kitab suci adalah mohon kekuatan pada Yesus yang diceritakan di dalamnya. Akhirnya, setelah 3 percobaan itu, Yesus menghardik iblis, "Enyahlah iblis!" Lalu datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus. Yesus menyembuhkan orang kusta. Markus bab 1. Seorang yang sakit kusta berlutut di depan Yesus dan mohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya dan menjamah dia. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saat itu juga tahirlah orang kusta itu. Dan Yesus berpesan, "Pergilah kepada imam, tunjukkan dirimu, dan bawalah persembahan yang diwajibkan untuk itu." Di sini kita melihat bahwa Yesus memperlakukan si kusta sesuai dengan kebutuhannya yang paling dalam. Menyentuh orang kusta berarti menjadi najis karena orang kusta dianggap najis. Tapi Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dia. Padahal ia bisa saja menyembuhkan orang itu dari jarak jauh. Tapi ia tahu bahwa kebutuhan yang paling dalam dari orang itu adalah sentuhan kasih. Dan Yesus memberikan itu kepadanya. Juga kita lihat ketaatan Yesus kepada hukum Taurat, yaitu orang yang ditahirkan dari sakit kusta harus menunjukkan diri kepada imam dan membawa persembahan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Karena rumah di mana Yesus berada penuh sesak, mereka naik ke atap
membuat lubang di situ dan menurunkan si lumpuh sampai berada tepat di depan Yesus. Yesus melihat iman keempat orang itu. Ia juga melihat lubuk hati si sakit dan tahu kebutuhan yang paling mendesak. Maka ia berkata, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus juga menyelami hati para ahli Taurat yang negatif, yang berkata dalam hati, "Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus menyingkapkan kebenaran dengan perbuatan. Ia menyatakan bahwa ia mampu mengampuni dosa dengan berkata, "Hai saudara, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Orang itu bangkit, mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Yesus menyembuhkan orang buta. Markus bab 10. Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabboni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus di sini. Dalam kerumunan orang banyak yang gaduh berteriak-teriak, ia mendengar suara si buta yang memanggil-manggil Yesus. Dan ia berhenti, dan ia menyuruh orang banyak itu memanggil si buta. Orang-orang yang tadinya melawan dia, menyuruh dia diam, sekarang malah menjadi penolong. "Guru memanggil engkau." Mereka menolong dia datang kepada Yesus. Yesus mengadakan perubahan sikap dengan sikapnya yang penuh ramah, yang penuh perhatian bagi orang kecil. Dan ia menempatkan diri bahkan di bawah orang buta itu dengan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ia mau melayani si buta. Ia tidak langsung menyembuhkan orang itu, walaupun ia tahu keinginannya, tapi ia memberi kesempatan pada orang itu untuk menyatakan kehendaknya. Begitu Yesus menghormati
orang yang biasanya dicemooh, dianggap bukan apa-apa. Bagi Yesus, mereka adalah sesama, dan Ia datang untuk melayani mereka juga. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Lukas bab 10. Dalam perumpamaan ini, orang Samaria mencerminkan Yesus. Ia melihat orang yang terbaring setengah mati di jalan menjadi korban perampokan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia merawat dan membalut luka-lukanya, menaikkannya ke atas keledai tunggangannya, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya, dan membayar biayanya. Pertanyaan ahli Taurat, "Siapa sesamaku?" diubah oleh Yesus menjadi, "Aku menjadi sesama bagi siapa?" Perumpamaan orang kaya yang bodoh. Selanjutnya, Yesus menjelaskan apa arti kekayaan bagi kita para pengikutnya. Seorang kaya mempunyai tanah yang berlimpah hasilnya. Ia berkata, "Hai jiwaku, ada banyak barang bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makan minumlah." Tapi Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang sudah kau kumpulkan itu, untuk siapakah itu nanti?" Ternyata si kaya itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, dan ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lukas bab 18. Seorang berkata kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk masuk hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Lakukan segala perintah Allah." Jawabnya, "Semua sudah kulakukan." Kata Yesus, "Perlu satu hal lagi. Jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Lalu datanglah dan ikutlah aku." Orang itu pergi dengan sedih sebab ia sangat kaya. Ia tidak mampu melepaskan kekayaannya untuk ikut Yesus. Bila kita mau ikut Yesus, perlu sikap lepas bebas. Orang yang sungguh kaya ialah orang yang memberikan kekayaannya bagi orang yang membutuhkannya. Dengan itu, ia mengumpulkan harta di surga. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Lukas bab 8. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, juga beberapa perempuan, Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan banyak perempuan lain. Mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Di sini kita melihat contoh bagaimana suatu cara yang baik untuk memakai kekayaan, yaitu melayani orang-orang
yang mewartakan firman Tuhan selain tadi membagikan kepada orang miskin. Zakheus, Lukas bab 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Cis, ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lihatlah perubahan yang terjadi pada Zakheus. Dia yang kaya, yang hidup untuk diri sendiri, semuanya untuk aku, berubah 100% karena Yesus bersikap ramah dan bersahabat terhadap dia. Ia tidak pernah mimpi bahwa Yesus mungkin datang ke rumahnya. Ia hanya ingin melihat Yesus. Sekarang ia mendapat begitu banyak. Yang penting adalah perubahan hati yang membuat dia penuh sukacita. Yesus mengubah hidup kita menjadi manusia baru. Dia yang dicap sebagai orang berdosa, bagi Yesus adalah anak Abraham yang perlu dicari dan diselamatkan. Kesimpulan, kita bisa lanjutkan sendiri membaca kitab suci dengan berfokus pada Kristus. Dengan cara itu, kita akan lebih mengenal dan mencintai Dia, serta lebih setia mengikuti Dia. Dari hari ke hari, kita akan tumbuh menjadi manusia baru, menjadi Ursulin sejati yang seperti Santa Angela memiliki Yesus Kristus sebagai unico tesoro, satu-satunya harta. Amin.